Teman-teman, saya masih di Wihara Lawu di Tawangmangu, dan kali ini saya ingin berbicara tentang ibadah, sembahyang. Karena saya baru saja selesai melaksanakan sembahyang di Wihara Lawu, dan di belakang saya ini adalah kuil yang dipersembahkan untuk Eyang Lawu. Sedangkan di bangunan utamanya banyak sekali pratima atau orang menyebutnya patung gitu ya, pratima dari tokoh-tokoh atau figur-figur yang dimuliakan oleh saudara-saudara kita dari suku Tionghoa ya. Dan kami sudah memberikan penghormatan kepada pratima-pratima tersebut. Dan ini berkaitan dengan apa yang hendak saya bicarakan, yaitu ibadah. Pada umumnya, terutama saudara-saudara kita yang beragama Islam, ketika kita sholat, ketika kita sembahyang, yang kita persepsikan sebagai Tuhan itu adalah sesuatu yang abstrak, karena memang konsep Tuhan dalam Islam digambarkan sebagai wujud yang tidak terlihat atau wujud yang tidak bisa dicerap oleh panca indera, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, itu ya. Tetapi banyak juga keterangan-keterangan dalam kitab suci yang menyatakan bahwa para nabi bisa mendengar firman Tuhan. Bahkan Nabi Muhammad dikisahkan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan juga banyak disebutkan dalam hadis bahwa kelak suatu saat orang-orang yang beriman itu bisa mendapatkan privilege, kehormatan besar untuk melihat Tuhan. Nah, itu kan janji di akhirat, sebuah janji yang sangat jauh. Menurut saya, di dalam hidup ini pun tidak perlu nunggu akhirat, kita harus bisa melihat Tuhan. Kita mesti bisa berinteraksi dengan apa yang kita yakini sebagai wujud Tuhan. Sehingga dalam tradisi Islam, kebutuhan akan itu difasilitasi oleh adanya kaligrafi, adanya ruang kosong di dalam di masjid yang dijadikan sebagai arah doa, bahkan kiblat. Ya. Itu adalah sebenarnya upaya untuk memfasilitasi kebutuhan untuk mewujudkan Tuhan di sini dan saat ini, tidak menunggu akhirat. Karena betapa tersesatnya kita dalam menempuh perjalanan hidup ini jika Tuhan itu wujudnya kita akses nanti gitu loh. Bahkan itu hanya sebuah janji juga, bahwa nanti ketika kita beribadah, kalau kita rajin, kita akan bisa bertemu Tuhan. Padahal kita menjalani hidup di dunia ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Betapa dan kita selalu membawa inherent longing, jadi kerinduan yang inherent yang ada dalam diri kita itu untuk bisa setiap saat, setiap waktu mengakses Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan. Sehingga sekali lagi, upaya malu-malu dari tradisi Islam untuk mewujudkan atau ya mewujudkan Tuhan dalam kehidupan itu dengan simbol-simbol yang abstrak, itu justru harus dilanjutkan dengan upaya yang lebih konkret untuk mewujudkan Tuhan. Jadi Tuhan kalau selama ini hanya diwujudkan dalam kotak hitam sebagai Ka'bah yang sebagai arah
uh, uh, para Muslim sembahyang itu harus diwujudkan uh, dengan gambar, dengan patung, apa yang kita anggap patung. Kalau sebenarnya penyebutan yang tepat adalah pratima, istilah yang tepat. Kalau kita tidak mau lepas dari zona yang kita tahu bahwa Tuhan itu hanya boleh abstrak, maka selamanya kita akan tidak bisa menuntaskan kerinduan yang dalam tersebut untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu abstrak. Tuhan tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita mau bercakap-cakap dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita akses? Lawang kita pengen dekat dengan cewek saja, kalau LDR kita harus video call. Bahkan mendengar saja kurang cukup, harus video call. Dan itu pun setelah video call pun kurang cukup, harus ketemu langsung. Jadi harus bisa disentuh, harus bisa dipeluk, harus bisa dicium dan sebagainya. Kalau itu kekasih, ini kekasih abadi kita. Tuhan yang kita tidak hanya sembah tapi kita cintai. Mengapa kita tidak menginginkan wujudnya? Sehingga justru tradisi-tradisi yang memiliki ista, memiliki pratima, itu akan lebih mudah dalam mengekspresikan kerinduan mereka kepada Tuhan, ya. Karena mereka melihat Tuhan dalam pratima yang mereka muliakan. Mereka melihat Tuhan dalam diri ista. Ista ini adalah sosok yang kita muliakan, yang sebagai wujud Tuhan. Sedangkan pratima adalah yang biasa orang awam bilang, menyebutnya patung. Sehingga banyak orang, kalau berarti kamu ke wihara nyembah patung. Tidak. Saya sedang mengakses Tuhan. Saya sedang bercengkrama, berkomunikasi dengan Tuhan dalam wujud yang bisa saya kenal, yang familiar, ya, yang bisa saya lihat, gitu kan? Dan satu masyarakat yang tidak berani menembus ketakutan konsep kaku bahwa Tuhan nggak boleh digambar, Tuhan nggak boleh diwujudkan, ini selamanya akan menciptakan satu masyarakat yang disoriented, ya. Tidak bisa menentukan orientasi kemana arahnya. Oke, sudah ditentukan arahnya adalah kiblat, bentuknya kubus hitam, tapi itu tidak memuaskan. Itu adalah satu bentuk yang the least familiar, yang paling tidak familiar di antara pratima yang lain. Bentuk geometris adalah yang paling tidak familiar. Kita familiar dengan bentuk orang, dengan bentuk sapi atau bentuk naga. Tapi kita, dengan pratima yang berbentuk geometris, hanya berbentuk shape seperti itu, kita tidak familiar. Dan disorientasi ini sangat berbahaya, karena kita mengasosiasikan Tuhan sebagai hanya kubus, bukan manusia. Sehingga dalam upaya kita untuk mengakses Tuhan, kita kehilangan kemanusiaan kita. Sehingga satu tradisi yang tidak berani menembus sekat konsep Tuhan abstrak ini, menjadi masyarakat yang kering, ya. Masyarakat yang kering. Sebenarnya upaya-upaya untuk memanusiakan Tuhan, dalam artian menjadikan yang ilahi itu membumi, itu ada dalam tradisi Islam juga. Seperti misalnya gerakan sholawat dan sebagainya, sehingga cinta Tuhan itu diarahkan kepada cinta Nabi, kepada Nabi yang manusiawi. Itu sudah ada seperti itu.
Tapi itu pun juga masih kurang, karena bahkan nabi pun tidak boleh diwujudkan dalam gambar atau patung. Mungkin dalam tradisi Syiah ada ya, patung Nabi Muhammad ada, atau patung Ali bin Abi Thalib ada, patung Imam yang 12 ada. Itu sudah level yang sudah mulai keluar dari Tuhan yang hanya konsep abstrak. Untuk bisa lebih memenuhi atau melerai rasa dahaga kita atau rasa rindu kita, jadikan gambar Nabi, jadikan gambar tokoh yang kita agungkan sebagai pratima, yang setiap hari selain kita mungkin sembahyang, kita juga memberikan penghormatan kepada pratima tersebut dengan membakar dupa, dengan membakar hiyo di depannya. Pada kesempatan berikutnya saya akan mungkin jelaskan implikasi dari jika kita berani menembus konsep Tuhan itu abstrak, nggak boleh diwujudkan. Kalau kita sudah berani dan sudah bisa melihat Tuhan dalam wujud-wujud di dunia ini, maka implikasinya akan luar biasa. Keuntungan kita dalam menempuh perjalanan batin akan luar biasa. Kita menjadi pribadi yang ilahi sekaligus membumi. Nah, mungkin detailnya atau lengkapnya insya Allah semoga saya bisa ada kesempatan lagi untuk menyampaikannya di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Rama Darmawan dari Wihara Lawu di Tawangmangu. Terima kasih. Om Swastiastu.